Presiden Prabowo Subianto melantik Jamari Caniago sebagai Menko Polkam dan Erick Thohir sebagai Menpora yang baru. Prabowo juga menunjuk Afrian Syahnur untuk mengisi posisi Wamenaker untuk menggantikan Immanuel Ebenezer. Memastikan penyerapan anggaran kementerian lembaga terserap maksimal, Menteri Keuangan Purbaya mengancam akan mengambil anggaran kementerian yang realisasi belanjanya belum optimal. Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut polisi telah menemukan 1 dari 3 orang yang sempat dilaporkan hilang pasca demo rusuh oleh Kontras. Selamat sore saudara, Anda kini menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Hari ini hadir bersama Anda saya Audrey Chandra dan juga saya Maido Pelfrina. Informasi pertama di Kompas Petang hari ini. Personel Satuan Polisi Air dan Udara atau Satpolairut Polres Kepulauan Seribu melakukan penyelamatan dramatis terhadap seorang remaja yang terjatuh saat mengendarai jet ski di kawasan Pantai Mutiara, Jakarta Utara. Inilah video amatir penyelamatan terhadap seorang remaja yang terombang-ambing terbawa arus laut di kawasan Pantai Mutiara, Penjaringan, Jakarta Utara. Menggunakan speedboat dan juga tali tambang, petugas mengevakuasi korban. Kejadian terjadi pada hari Minggu 14 September 2025. Berusaha kami selamatkan. Dibantu. Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Argadija Putra bilang penyebab wisatawan jet ski terjatuh karena arus laut yang cukup kencang. Petugas yang sedang melakukan patroli mendapati informasi kejadian dan langsung menuju ke lokasi serta melakukan penyelamatan terhadap korban. Setelah dilakukan penyelamatan, korban dinyatakan aman dan kondisinya stabil. Dibantu. Pegang lip jaketnya aja. Lip jaketnya tarik. Satpol Air Polres Kepulauan Seribu sedang melaksanakan patroli. Melihat ada salah satu korban pengendara jet ski yang terjatuh dan juga ada masyarakat di sekitar pesisir yang meminta pertolongan pengendara jet ski yang terjatuh dikarenakan arus laut yang cukup kencang. Kami juga menghimbau kepada warga masyarakat agar lebih memerhatikan keselamatan pada saat beraktivitas di laut. Ribut antar 2 kelompok terjadi di Senen, Jakarta Pusat. Keributan saudara diduga dipicu dari sengketa rumah antara penyewa dengan seseorang yang mengklaim memiliki rumah tersebut. Tak hanya saling dorong, kedua kelompok bahkan terlibat aksi baku hantam. Sejumlah orang dilaporkan terluka akibat bentrokan. Untuk sementara masih pemeriksaan dari laporan pelapor pertama sekitar kurang lebih 20 orang. Yang menjadi objek sengketanya itu berupa apa? Itu berupa rumah tinggal.
Ya memang masih dalam proses pengadilan atau? Jadi yang Ibu VR itu menempati rumah yang izin huninya juga sudah habis, masih proses perpanjang. Berarti sewa ya statusnya awal? Iya betul. Ke berita lainnya, Saudara, Presiden Prabowo Subianto melantik menteri dan wakil menteri baru di jajaran Kabinet Merah Putih. Jamari Caniago dilantik sebagai Menko Polkam. Ada nama Erick Thohir yang resmi kini menjabat sebagai Menpora usai dicopot dari Menteri BUMN. Selain itu, Ahmad Doviri diangkat sebagai penasihat khusus bidang Kamtipmas dan Reformasi Polri. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Ya, saya cuma ditelepon Setkap untuk hadir hari ini seperti itu. Pak, menjabat sebagai Menpora sama PSSI ini sebenarnya gimana sih, Pak? Nanti kan itu ada prosesnya di FIFA. Ya, FIFA sebagai badan olahraga tertinggi di dunia, nanti mereka yang akan menentukan. Jadi akan mundur dari PSSI, Pak? Akan ikut campur pemerintah, Pak? Kenapa? Tidak ada aturan untuk tidak Ya, ada itu ikut campur dari pemerintah. FIFA yang atur nanti semuanya. Tapi akan mundur dari ketum PSSI, Pak? FIFA saya nggak tahu. Nanti FIFA bersurat. Tapi kalau dari Pak Eriknya sendiri ada etikat untuk mundur dari? Semua aturan dari FIFA. BUMN gimana, Pak? Kalau BUMN sendiri sudah pasti kan nanti Presiden Pak Mensesnek nanti. Di bawah Danantara apa? Masih ada Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Dilebur, Pak ya? Dilebur ke Danantara, Pak? Saya tidak tahu. Pak, sebagai Menpora fokusnya gimana Pak? Ada SEA Games sama MotoGP terdekat. Ya, jadi nomor satu yang pasti saya mendapat penugasan oleh Bapak Presiden. Ya, tentu saya sebagai profesional dan tentu sebagai pembantu Presiden saya tegak lurus. Di mana ini kadang-kadang orang lupa antara olahraga dan pemuda. Padahal Menteri Pemuda dan Olahraga. Artinya kalau kita bicara pemuda itu ada 131 juta pemuda yang ke depan ini merupakan basis dari bangsa kita itu sendiri. Artinya pemuda ini ke depan harus kita bangun ya secara kapabilitas untuk bisa bersaing secara global ya, dan cinta tanah air dan harus menjadi bagian untuk membangun bangsa kita ke depan. Itu yang pemuda. Untuk olahraga sendiri tentu nomor satu, olahraga harus menjadi alat pemersatu bangsa. Selain melantik menteri dan wakil menteri, Presiden Prabowo juga melantik kepala staf kepresidenan yang baru, yaitu Muhammad Kodari. Kodari sebelumnya menjabat sebagai wakil kepala staf kepresidenan. Presiden juga melantik kepala Badan Komunikasi Pemerintah, yaitu Angga Raka Prabowo. Sebelumnya Angga menjabat sebagai wakil menteri Komunikasi dan Digital. Usai dilantik, Angga Raka Prabowo bilang Badan Komunikasi Pemerintah ini adalah transformasi dari PCO dan salah satu tugasnya adalah memperkuat komunikasi agar semua program-program pemerintah bisa tersampaikan dengan baik ke publik. Bapak Presiden, program-program unggulan beliau itu bisa dikoordinasikan, diselaraskan, disinkronisasikan di antara kementerian dan lembaga juga bersama dengan teman-teman media semua. Mas Kepala Badan Komunikasi Komunikasinya kan apa bedanya? Nanti kita lihat ya. Nanti setelah ini kami berkoordinasi dengan PCO. Saya akan bertemu dengan Pak Hasan Nasbi. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hasan Nasbi yang selama ini sudah banyak membantu pemerintah dalam hal ini, dan beliau juga akan tetap membantu kita di pemerintah, membantu dan komunikasi ini untuk terus menyampaikan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah. Mas ini berarti kayak baru apa gimana, Mas? Seperti jubirnya Presiden? Mungkin lebih fungsi ada fungsi jubir, kemudian ada fungsi juga kita mensinkronkan, mengkoordinasikan antara KL gitu tentang kebijakan-kebijakan pemerintah agar tersampaikan dengan utuh, dengan baik gitu. Jadi tidak ada tumpang. Dalam pelantikan Rabu sore, Prabowo juga turut melantik Farida Farihah sebagai Wakil Menteri Koperasi, Afrian Syahnur sebagai Wamenaker, Sarah Sadika sebagai Kepala LKPP, Brigjen Sony Sanjaya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Nani
S. Deang sebagai Wakil Kepala BGN. Kita pantau kondisi pasca Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan kabinet siang hari ini. Ada jurnalis Kompas TV, Alfa Rizky, dan juga juru kamera Anggi Medarwan. Alfa, apa saja prioritas program yang akan dijalankan Menko Polhukam Jamari Chaniago dan juga Menpora Erick Thohir? Baik, kita akan perbaiki komunikasi, tetapi yang jelas saudara pada siang hari ini perombakan kabinet kembali dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, yakni adalah melantik untuk Menko Polhukam yang baru pengganti dari Budi Gunawan, dan kemudian juga Menpora yang sebelumnya Dito Aryo Tejo ini dijabat oleh Erick Thohir. Sementara itu saudara, memang pelantikan menteri dan juga wakil menteri baru di jajaran Kabinet Merah Putih sudah berlangsung dari siang sampai dengan sore hari tadi. Ada nama Jamari Chaniago yang dilantik sebagai Menko Polhukam menggantikan Budi Gunawan. Kemudian juga ada nama Erick Thohir yang sudah resmi menjabat sebagai Menpora usai dicopot dari Menteri BUMN. Selain itu juga ada nama Ahmad Doviri yang diangkat sebagai penasihat khusus bidang Kamtipmas dan Reformasi Polri. Pak Doviri, nah, kan udah jelas. Apa lagi? PR pertama dari Presiden apa Pak? Arahan dari Presiden. Arahan dari Presiden. Iya Pak. Arahan dari beliau. Gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak, melihat kemarin Berapa umur saya, siapa yang tahu? 77 tahun. Ya, sebentar lagi. 77 tahun. Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Nggak ada istilah-istilah. Kemarin belum penunjukan. Kenapa? Komunikasi awalnya dengan Presiden sebelum penunjukan apa pesan-pesannya dan lain sebagainya mungkin Pak? Pesannya itu tadi. Ayo kita sama-sama baiki, walaupun saya tahu kita sudah usia sekian, sisa umur itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu yang disampaikan kepada saya. Pak, tapi melihat beberapa kali ada kerusuhan gitu, Bapak melihat ini seperti apa Pak agar tetap aman? Ya itu melihatnya, Pak? nantilah, saya kan belum ke kantor. Tapi ada tantangan nggak sih Pak melihat kondisi yang sekarang Pak? Yang harus jadi prioritas Pak sekarang? Makanya saya kan belum ke kantor. Nanti di kantor saya kan dapat laporan. Apa sudah ada komunikasi dengan Pak Syafri Pak? Dengan Pak Syafri itu kooperasi dengan Pak Syafri ya komunikasi sebagai kawan banyak. Kalau sebagai Menko Polhukam interim Pak yang kemarin Pak? Jadi concern juga Pak. Kenapa? Penanganan demo ricu kemarin itu juga jadi concern untuk Bapak atau penugasan dari Pak Prabowo? Sementara beliau mengatakan seperti itu, nanti tinggal saya menjabarkannya setelah saya mendapatkan informasi yang lengkap dari kantor Menko. Kita sapa jurnalis Kompas TV Alfa Rizky di Istana Kepresidenan Jakarta untuk memantau bagaimana pantauan langsung usai Presiden Prabowo kembali melakukan perombakan kabinet. Alfa, jadi apa saja sebenarnya prioritas program yang akan dijalankan terutama untuk Menko Polhukam Jamari Chaniago dan juga Menpora Erick Thohir? Ya, saudara, saya mungkin tidak bisa mendengar suara Anda, tetapi saya coba jelaskan terkait dengan bongkar pasang Kabinet Merah Putih Jilid ketiga. Ini menjadi yang paling banyak, di mana Presiden Prabowo Subianto melantik setidaknya ada 11 pejabat negara, baik itu kepala kementerian, wakil menteri, bahkan kepala lembaga dan juga badan. Dari 11 nama yang kemudian dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, ada beberapa posisi yang kemudian bisa menjadi perhatian. Yang pertama, terkait dengan posisi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, di mana diisi oleh Jamari Chaniago, artinya yang menggantikan Budi Gunawan yang sebelumnya juga ada Menteri ad interim, yaitu Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Yang kedua yaitu Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Ini juga sangat dinantikan oleh publik. Akhirnya hari ini Presiden Prabowo Subianto melantik Erick Thohir menggantikan Dito Aryo Tejo menjadi Menpora. Apakah kemudian kursi kosong di Menteri BUMN akan diisi oleh orang lain atau ada upaya peleburan
Kementerian BUMN menjadi Badan Danantara. Tadi dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bahwa belum ada keputusan apakah secara kementerian BUMN akan dilebur ke Badan Investasi Danantara. Tetapi yang bisa dipastikan bahwa pengganti sementara dari Erick Thohir menjadi menteri adalah Wakil Menteri BUMN. Yang ketiga maksud saya, ada posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang sebelumnya Immanuel Ebenezer diberhentikan karena kasus, saat ini kembali dijabat oleh Afrian Syahnur yang juga memiliki track record sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Ada Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan menggantikan Sulaiman Umar, kemudian ada Farijah sebagai Wakil Menteri Koperasi. Yang juga menarik adalah Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Ada pergeseran nama atau ada perubahan nama badan. Dari sebelumnya adalah Kantor Komunikasi Presiden. Presiden Prabowo Subianto mengubah kantor PCO menjadi Badan Komunikasi Pemerintah yang dipimpin langsung oleh mantan Wakil Menteri Kombiji, yaitu Angga Raka Prabowo. Yang selanjutnya ada Muhammad Kudari sebagai Kepala Staf Kepresidenan Ahmad Doviri. Ini juga menjadi perhatian publik karena ia diangkat menjadi penasehat khusus Presiden bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta reformasi kepolisian. Apakah reformasi kepolisian menjadi atensi khusus dari Presiden Prabowo Subianto? Jawabannya ya. Nantinya Doviri dan juga tim yang dibentuk di luar penasehat khusus, artinya ada tim khusus reformasi kepolisian, akan secara khusus membahas reformasi kepolisian di Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Kapan sebenarnya dijanjikan, pada pekan ini atau pekan depan menurut keterangan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Kembali ke studio. Posisi Menteri dan juga Wakil Menteri sudah diisi, tinggal Menteri BUMN saja yang dipertanyakan apakah nanti akan ada penggantian atau justru dilebur menjadi Danantara. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Alvania Rizky. Sesaat lagi di Kompas Petang, Saudara, Wali Kota Prabu Mulih Arlan menyampaikan permohonan maafnya usai kabar pencopotan Kepala SMPN 1 Roni Ardiansyah. Wali Kota juga menepis kalau anaknya membawa mobil ke sekolah. Saudara, viral di media sosial, kepala sekolah di Prabu Mulih, Sumatera Selatan dicopot mendadak diduga karena menegur murid yang merupakan anak pejabat. Sadari waktu akan berlalu, rindu yang lalu. Inilah potongan video tangis haru saat siswa SMP negeri di Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan melepas kepala sekolah mereka, Roni Ardiansyah. Video ini viral di media sosial. Diduga kepala sekolah mereka dicopot lantaran menegur salah satu murid yang merupakan anak pejabat karena membawa mobil di lingkungan sekolah. Dalam video, tidak hanya para murid yang terharu melepas kepergian Kepsek, namun sejumlah murid juga terlihat menangis. Inspektorat Daerah Prabu Mulih menepis adanya pencopotan Kepala SMP 1 Prabu Mulih Roni Ardiansyah usai menegur anak wali kota yang mengendarai mobil ke sekolah. Indra Bangsawan sebagai inspektur menyatakan telah melakukan penelusuran mengenai hal tersebut. Roni Ardiansyah bukan dicopot sebagai kepala sekolah, melainkan hanya diberi teguran saja. Pencopotan ataupun mutasi yang beredar itu seperti apa? Itu isu ya, karena kita ini kan ada dasar. Kalau memang dasarnya belum ada, gimana kita mau mengatakan bahwa Roni dicopot? Tapi kan
sekarang saya sekarang nomornya. Berarti belum ada SK pencopotan seperti yang informasi beredar gitu ya Pak? Berarti kemarin hanya teguran saja? Ya, teguran, namanya orang tua sama anak Pak Roni ya. Dan Pak Wali sama Pak Roni juga sudah ada komunikasi gitu ya? Sudah jumpa Pak. Sementara Wali Kota Prabu Mulih, Arlan, menyampaikan permohonan maafnya usai kabar pencopotan Kepala SMPN 1 Roni Ardiansyah. Wali Kota juga menepis anaknya membawa mobil ke sekolah. Wali Kota Arlan menegaskan kabar yang beredar mengenai pemindahan Kepala SMPN 1 Prabu Mulih ke sekolah lain adalah hoax. Di media mengatakan bahwa Pak Roni sudah diganti dan dipindahkan ke tempat sekolah lain. Ini adalah berita hoax. Saya belum memindahkan Pak Roni. Saya baru menegur Pak Roni kalau berita masalah anak saya itu adalah berita hoax. Anak saya tidak membawa mobil ke sekolahan dan anak saya diantar. Dan kalau ini menjadi satu kesalahan, saya sebagai Wali Kota Prabu Mulih mengucapkan permohonan maaf kepada Pak Roni dan seluruh masyarakat. Roni Ardiansyah kembali bertugas sebagai Kepala Sekolah SMPN 1 Prabu Mulih setelah batal dicopot usai menegur anak pejabat. Lalu bagaimana agar kasus serupa tidak lagi terjadi? Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua PGRI Sumatera Selatan, Syahrial. Selamat sore, Pak Syahrial. Mas, iya. Selamat sore. Selamat sore Mbak Aldre. Ya, Pak Syahrial, jadi usai kasus ini viral di media sosial, kemudian juga Kepsek ini tidak jadi atau kepala sekolah tidak jadi dicopot, pertanyaannya apakah PGRI Sumatera Selatan sudah melakukan pembahasan mengenai pencopotan kepala sekolah ini? Kalau pembahasan sampai saat ini kita dari PGRI belum, karena ini kejadiannya sangat cepat sekali dan klarifikasinya begitu cepat sekali, tetapi ini sudah menjadi merupakan perhatian yang sangat serius bagi kami PGRI Provinsi Sumatera Selatan. Begitu Mbak. Tapi Bapak sendiri sudah menemui kepala sekolah, Pak Roni? Oh, kebetulan posisi kami kan dari Palembang ke Prabu Mulih itu agak jauh, 2 jam. Jadi kita memantau lewat audiovisual, tetapi perwakilan kami PGRI Kabupaten atau Kota Prabu Mulih barangkali sudah menyambangi beliau. Oke, Pak Syahrial, ini kan tadi dari pihak inspektorat juga sudah bertemu dengan Pak Roni langsung ya, datang ke sekolah langsung. Nah, satu sisi ini kepala sekolah Pak Roni ini diduga dicopot setelah menegur anak wali kota untuk tidak mengendarai mobil ke sekolah. Tapi satu sisi Pak Wali Kota bilang bahwa anaknya tidak membawa mobil ke sekolah. Jadi kalau dari Bapak dengar, ini sebenarnya bagaimana ceritanya? Ya, pada dasarnya ada hal yang agak sedikit aneh menurut kami. Kenapa satpam atau security juga dicopot juga? Artinya di sini kan secara logika pengaturan segala sesuatu, kegiatan murid masuk keluarnya di area sekolah itu kan ada andil juga satpam. Nah, barangkali di sini kita sudah melihat bahwa kalau klarifikasinya itu hanya diantar, mungkin nggak mungkin terjadi hal ini kalau sekedar diantar. Tapi barangkali ini ada teguran-teguran yang sehingga mungkin si anak atau si anak melapor dengan bahasa yang salah terhadap kepada orang tua. Sehingga terjadilah kesalahan seperti ini. Pak Syahrial, tapi kan dengan kejadian ini kemudian kepala sekolah Pak Roni ini dicopot ya Pak ya, sempat dicopot ya? Iya. Sempat dicopot, tapi kemudian karena viral akhirnya diralat belum dicopot katanya. Jadi ini gimana penjelasannya Pak Syahrial? Ya, awalnya kita kan sangat kaget sekali, ini kan kalau permasalahan hanya menegur siswa dalam artian untuk mendidik atau aturan sekolah, ya kita kan agak sedikit aneh di sini. Anehnya?
anehnya dengan peraturan itu kan untuk mendisiplinkan. Memang aturan sekolah nggak boleh bawa kendaraan, apalagi siswa SMP. Nah, tetapi Artinya masih di bawah umur ya Pak ya? Masih di bawah umur, jangankan roda 4, roda 2 pun nggak boleh di sini. Nah, jadi kalau itu terdengar ada pencopotan itu sangat aneh dalam pemikiran kita kan. Tetapi di sini ada klarifikasi setelah isu ini viral dan menyebar dan mengatakan bahwa tidak membawa kendaraan ini agak sedikit sulit kita menerimanya. Oke, Pak Syahrial, kalau gitu apakah anak wali kota ini kemudian ke depan harus mungkin ada sanksi atau teguran begitu? Dan satu sisi bagaimana juga dengan melihat tadi ya ketika viral kemudian sebelumnya kepala sekolahnya sudah dicopot, viral kemudian baru dinyatakan belum dicopot? Ya sebenarnya gini Mbak, kita selaku pendidik ini tidak ingin mempermasalahkan hal-hal yang kecil ini dibesar-besarkan. Kalau itu sudah menjadi suatu kebijakan pemerintah yang masuk akal, oke. Tetapi kalau kebijakan ini hanya sepihak, kita dari PGRI tentu tidak menerima. Karena kita ada tujuan utama PGRI ini kan harus membela, menjaga, dan meningkatkan harkat dan martabat guru. Tetapi kami pun selaku guru ya tidak begitu untuk membesar-besarkan masalah kalau permasalahan ini bisa kita ambil solusi yang terbaik untuk bersama. Artinya anak tersebut tidak mungkin akan menjadi korban selanjutnya apalagi sampai kena hukuman atau tidak diberhentikan dari sekolah, nggak sampai ke sana, Mbak. Baik, terima kasih untuk pandangannya Pak Syahrial dari PGRI Sumatera Selatan. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengancam akan mengambil anggaran kementerian yang realisasi belanjanya belum optimal. Ia memberikan tenggat waktu hingga bulan Oktober. Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengancam akan mengambil anggaran kementerian yang realisasi belanjanya belum optimal. Ia memberikan tenggat waktu hingga bulan Oktober. Purbaya menyebut ia akan ke kementerian-kementerian yang memiliki performa penyerapan anggaran kecil. Ia memastikan akan membantu agar penyerapan anggaran maksimal. Jika tetap belum optimal hingga bulan Oktober mendatang, Purbaya menegaskan akan menarik anggaran kementerian tersebut. Purbaya menekankan anggaran harus ditujukan ke program-program rakyat dan untuk menghindari adanya anggaran nganggur. Tadi saya izin ke Pak Presiden bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kita akan coba lihat, kita akan bantu. Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober. Kalau mereka kita perkirakan nggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya. Jadi potong lagi nih Pak, Kita sebarkan ke program-program yang langsung siap dan berdampak ke rakyat. Saya nggak mau uang nganggur. Setidaknya 3 gebrakan Menteri Keuangan Purbaya yang sudah dilakukan maupun baru disampaikan ke publik. Di antaranya adalah tebar likuiditas 200 triliun rupiah ke Himbara. Dana tersebut sudah disalurkan pada Jumat lalu dan diyakini bisa menggerakkan sektor real. Kemudian ada Menkyu Purbaya yang akan membentuk tim pantau penyerapan anggaran untuk memonitor langsung penyerapan anggaran kementerian, lembaga. Purbaya menyebut penyerapan anggaran yang diakuinya masih lambat ini. Di antaranya adalah Badan Gizi Nasional yang merupakan pelaksana program makan bergizi gratis. Gebrakan ketiga, Purbaya berencana menaikkan anggaran transfer ke daerah atau TKD pada RAPBN 2026. Hal ini untuk membantu para pemerintah daerah agar tidak menaikkan pajak bumi, bangunan perkotaan dan pedesaan secara besar-besaran.
Saudara Menteri Keuangan Purbaya memberi batas waktu hingga akhir Oktober 2025 kepada kementerian dan lembaga untuk memaksimalkan penyerapan anggaran. Bila tak maksimal, maka anggaran akan ditarik kembali. Lalu pertanyaannya, tepatkah strategi menyerang ala Purbaya ini untuk mengamankan ruang fiskal? Kita bahas bersama anggota DPR dari fraksi Gerindra, Wihadi Wianto. Selamat sore, Pak Wihadi. Sore. Dan ada juga Direktur Kebijakan Publik Selios Media Askar Wahyudi. Mas Media, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Saya mau nanya dulu ke Mas Media, jadi menurut pandangan Mas Media, ini Menteri Keuangan Purbaya mengatakan bahwa saya sudah izin ke Presiden akan beredar ke kementerian dan juga lembaga untuk mengawasi penyerapan anggaran yang belum maksimal. Apakah ini langkah tepat seorang Menteri Keuangan Purbaya? Ini menarik sebetulnya, bahkan Pak Menteri sampai memberikan deadline ya, Oktober, memberikan tekanan kepada KL. Jadi supaya harapannya itu KL bisa mempercepat proses tender, kontrak, pencairan belanja. Di satu sisi memang ini menunjukkan setidaknya ada upaya melakukan disiplin secara fiskal, sekaligus juga mungkin shock terapi ya kepada kementerian lembaga agar lebih serius untuk melakukan penyerapan anggaran. Tapi ada catatan tentu saja ya, bahwa memang kemudian ada masalah penyerapan anggaran, tapi belum tentu bisa menyelesaikan persoalan struktural juga. Problemnya di banyak KL itu karena memang perencanaan anggarannya yang buruk. Jadi KL itu menyusun anggaran yang tidak realistis, pagunya sengaja dibikin tinggi, diajukan lebih tinggi, dengan harapan untuk menjaga baseline tahun depan agar tidak dipotong. Jadi akhirnya kemudian anggaran tidak terserap. Dan ini belum tentu bisa mengatasi persoalan ini. Ini belum lagi soal hambatan teknis ya, karena banyak penyerapan anggaran itu karena masalah di e-procurement misalkan. Lelangnya gagal sehingga tender nggak bisa dilakukan. Saya khawatirnya nanti kalau dipercepat, diburu-buru, maka yang terjadi malah penunjukan langsung atau mungkin rawan nepotisme dan korupsi. Jadi artinya adalah langkah yang kurang tepatnya di mana? Apakah tadi tenggatnya yang sebentar dari September ke Oktober atau mungkin ke kementerian lembaganya nih, seorang Menteri Keuangan? Ya, itu satu hal. Memang Kementerian Keuangan punya ruang secara undang-undang untuk mengatur arus masuk dan tata kelola belanja ya. Tapi soal pelaksanaan dan penyerapan anggaran itu ada di Kementerian Teknis begitu. Dan sama satu lagi yang paling signifikan adalah tadi Pak Menteri menyampaikan anggarannya nanti akan digeser ke program untuk masyarakat begitu ya. Dan ini perlu dilihat lagi kejelasan arah realokasinya gitu ya. Apakah untuk program populis atau seperti MBG kayak Kopdes Merah Putih misalkan. Dan ini juga perlu dilihat, jangan sampai kemudian anggaran digeser tapi juga alokasi anggaran yang baru itu juga tidak terserap. MBG misalkan itu juga baru terserap 13 triliun ya mungkin Pak. Dan ini juga menjadi sorotannya Pak Menkyu ya, Mas Media. Nah kemudian kalau gitu Pak Wihadi, dari Badan Gizi Nasional ini yang disorot adalah oleh Pak Menteri Keuangan adalah soal Badan Gizi Nasional yang lembaganya ini penyerapan anggarannya disorot karena masih lambat begitu. Nah kalau misalnya nanti sampai Oktober serapan anggarannya tidak maksimal, pertanyaannya apakah mungkin Menteri Keuangan akan menarik anggaran tersebut kemudian bisa dialihkan ke tempat lain? Karena kan ini menjadi proyek andalannya atau program andalannya Pak Prabowo. Ya begini, kalau terkait dengan masalah VGN, itu kemudian dengan anggaran yang ada dan penyerapan hingga saat ini, nah tentunya ini tetap harus disesuaikan dengan projection penggunaan daripada penyerapan BGN sampai dengan akhir tahun. Tentunya tidak bisa langsung begitu saja kemudian dilakukan pemotongan, karena bagaimanapun juga penerima manfaat itu kan sudah bisa diprediksi sekian banyak penambahannya sampai dengan Desember. Nah, tentunya ini akan selalu diperhitungkan. Jadi saya kira permasalahan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri itu memang patut kita dukung juga, karena bagaimanapun juga bahwa penyerapan anggaran tentunya justru akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi, karena bagaimanapun juga ini tentunya belanja negara ini menjadi sesuatu hal yang memang bisa menggerakkan roda perekonomian. Jadi segala sesuatunya pengalokasian di tempat-tempat yang nanti yang memang membutuhkan penambahan anggaran tentu
pada saat nanti bulan Oktober yang disampaikan oleh Pak Menteri, tentunya kita lihat program-program mana yang memang bisa diberikan untuk penambahan-penambahan itu. Artinya kalau ada kementerian atau lembaga yang ditemukan oleh Pak Menkyu ini anggarannya belum terserap dengan baik, kemudian tidak langsung ditarik begitu ya? Artinya kemudian tetap dikonsultasikan dulu ya Pak Wihadi gitu? Ya tentunya, karena semuanya ada mekanisme. Mekanisme itu tentunya ada yang memang dilakukan optimalisasi. Nah disinilah kita melihat bahwa dengan optimalisasi itu program-program apa yang dilakukan optimalisasi. Terus kemudian program apa yang mungkin perlu adanya suatu pergeseran daripada anggaran tersebut untuk dilakukan optimalisasi. Jadi ini memang tenggat waktu sampai dengan Oktober itu memang sesuatu hal yang lumrah karena dibutuhkan waktu dalam pergeseran itu atau pemindahan itu, dan juga ada optimalisasi yang bisa dilakukan sampai dengan akhir tahun. Oke, Mas Media, ini gercepnya Pak Menkyu yang baru dilantik, kemudian ada beberapa gebrakan. Sebelum ada gebrakan yang sekarang, ada lagi gebrakan sebelumnya adalah memberikan dana ya 200 triliun rupiah ke 6 bank BUMN. Nah sebenarnya kalau dilihat dari Mas Media sendiri, Pak Menkyu ini sedang gercepnya kemana nih? Iya, Pak Menteri mencoba melakukan shock terapi ya, pendekatan baru begitu. Tapi kalau saya lihat hari ini kita memang harus menunggu dampaknya. Tapi lagi-lagi kalau bicara soal peran Kementerian Keuangan, fungsinya kan otoritas fiskal, bendahara negara. Masalahnya Menteri Keuangan ini kan bukan operator teknis. Jadi Kemenkeu bisa menentukan siapa yang dapat anggaran, besarnya berapa, tetapi bagaimana anggaran itu dipakai secara efektif dalam bentuk output dan outcome, itu bukan ranah Kemenkeu. Itu kenapa efektivitas dari SAL yang kemudian digeser ke Bank Himbara ini lagi-lagi domainnya ada di Kementerian BUMN, pihak perbankan, termasuk juga kementerian teknis terkait berkaitan dengan misalkan nanti kalau mau dialokasikan ke Kopdes Merah Putih, makan bergizi gratis, dan program-program lainnya. Jadi menurut saya efektivitas ini hanya akan terjadi kalau kementerian teknisnya benar, kalau BGN-nya benar, kalau Kementerian BUMN-nya benar, dan Bank Himbaranya juga kuat. Ini PR berikutnya. Jadi spotlight-nya menurut saya juga harus digeser ke menteri-menteri lain yang hari ini kinerjanya masih belum cukup baik, dan saya kira kita masih punya ruang untuk mengawasi itu semua. Nah, tapi kalau Pak Wihadi sendiri, Anda juga berada di Komisi 11, sebenarnya gaya koboynya seorang Pak Menkyu Purbaya ini, apakah pertanyaannya itu memang yang dibutuhkan di situasi ekonomi kita sekarang, dan bagaimana mengawasi ini? Ya, saya kira begini ya, Pak Purbaya ini kan sebelum jadi Menkyu kan sudah menjadi ketua LPS ya, kepala LPS ya. LPS ini kan lembaga penjamin ya. Jadi memang sudah sangat paham sekali terhadap permasalahan perbankan. Jadi permasalahan likuiditas yang mungkin tentunya Pak Menkyu juga paham bahwa perlu ada suatu dorongan likuiditas untuk usaha-usaha di luar usaha-usaha yang memang tidak mengandalkan daripada APBN. Nah ini tentunya adalah sesuatu hal yang memang gerakan-gerakan daripada Pak Menteri Keuangan, yang dimana ini adalah merupakan terobosan yang mungkin bisa kita juga dukung, dan kita juga akan awasi bersama penggunaan daripada anggaran yang diberikan. Ini sebenarnya anggaran SAL ya. SAL ini kan memang bisa ditempatkan selama ini kan bisa ditempatkan di tempatkan di tempat-tempat yang memang bisa mendorong perekonomian. Saya kira ini adalah merupakan sesuatu dukungan juga yang kita harus berikan kepada Pak Menkyu, dan pengawasannya tentunya pengawasan itu nanti DPR juga akan meminta daripada realisasi itu. Pak Wihadi, terima kasih. Mas Media, terima kasih. Selamat sore Bapak-Bapak. Terima kasih. Setelah ini kami hadirkan informasi dari 2 kursi menteri yang kosong dalam sepekan belakangan akhirnya terjawab sudah. Jamari Caniago resmi menjabat Menko Polkam, sementara Menpora dijabat Erick Thohir. Seperti apa sosok keduanya memimpin Kementerian Polkam dan Kemenpora? Dialognya akan kami hadirkan di Kompas Petang. Kembali bersama saya Maidop Elfrina di Kompas Petang. Saudara, Presiden Prabowo Subianto melantik menteri dan wakil menteri baru di jajaran Kabinet Merah Putih. Sisa masa jabatan periode tahun 2024. Jamari Caniago dilantik sebagai Menko Polkam,
Kemudian ada juga nama Erick Thohir yang kini resmi menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga usai dicopot dari Menteri BUMN. Selain itu saudara, ada juga nama Ahmad Doviri yang diangkat sebagai penasihat khusus bidang Kamtipmas dan Reformasi Polri. Sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Selain melantik menteri dan wakil menteri, Presiden Prabowo Subianto juga melantik kepala staf kepresidenan yang baru, yakni Muhammad Kodari. Kodari sebelumnya menjabat sebagai wakil kepala staf kepresidenan. Presiden juga melantik kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Angga Raka Prabowo. Sebelumnya Angga menjabat sebagai wakil Menteri Komunikasi dan Digital. Usai dilantik, Angga Raka Prabowo bilang Badan Komunikasi Pemerintah ini adalah transformasi dari PCO dan salah satu tugasnya adalah memperkuat komunikasi agar semua program-program pemerintah bisa tersampaikan dengan baik ke publik. Dua kursi menteri dan wakil menteri yang kosong selama sepekan akhirnya kini terjawab. Lalu sudah tepatkah penempatan orang-orang baru di pos kementerian dan juga lembaga di kabinet Prabowo? Kita bahas bersama dengan analis politik Adi Praitno dan juga ada politisi dari Partai Golkar Nurdin Halid yang tergabung bersama kami lewat sambungan Zoom, tapi nanti akan bergabung bersama. Tapi yang sudah hadir di studio Kompas TV ada anggota Dewan Penasihat Partai Bulan Bintang Jurhum Lantong. Selamat petang Pak Jurhum. Selamat petang Mbak. Tapi kalau misalnya kita lihat nih setelah kemudian ada Pak Yusril ya yang juga merupakan ex dari Partai Bulan Bintang adalah nama Pak Afrian Syahnur. Betul. Ya kan, oke. Pernah jadi bagian dari Partai Bulan Bintang, kemudian sekarang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Ada jabatan di Kabinet Merah Putih. Track record atau rekam jejak dari seorang Afrian Syahnur. Ya baik. Pertama selamat dulu kepada bapak-bapak yang telah mendapat jabatan amanah, jabatan baru kepada, ini kita ngebahas Pak Afrian Syahnur, sahabat saya. Pak Afrian Syahnur itu waktu pencalonan Pak Prabowo dan Pak Gibran, beliau adalah sekjen dan beliau dengan Pak Yusril menandatangani sebagai pengusung calon presiden, pasangan calon presiden dan wakil presiden pada waktu Prabowo Gibran. Jadi track recordnya jelas bahwa beliau adalah pendukung dari Pak Presiden Pak Prabowo sekarang ini begitu. Jelas lah gitu. Jelas track recordnya. Oke, baik. Saya sudah bergabung juga Adi Praitno dan juga politisi Partai Golkar ada Pak Nurdin Halid dengan Maidop di sini, ada Pak Jurhum juga di sini. Mas Adi dan juga Pak Nurdin. Saya ke Mas Adi. Mas Adi Prai, bagaimana Anda membaca pilihan-pilihan dari Prabowo Subianto? Arah kerja kabinet terlihatkah dari nama-nama yang mengisi atau dilantik hari ini? Ya, saya kira memang kalau kita mau jujur ya, dari sekian begitu nama yang hari ini dilantik, baik sebagai menteri, kemudian juga wakil menteri, penasihat khusus, termasuk juga kepala badan, saya kira overall menurut saya adalah nama-nama yang saya kira cukup familiar di bidang politik ya. Dan tentu harapan terbesarnya dari publik adalah soal pembuktian kinerja. Karena sebenarnya punya pengalaman politik, kemudian punya track record, termasuk juga punya nama besar, itu percuma kalau ketika kepercayaan ini diberikan oleh Presiden dan pemerintah tidak bisa dijawab dengan kerja-kerja yang terukur dan kerja-kerja yang kemudian bisa sangat layak untuk dibanggakan. Karena bagi kita secara umum sebagai publik, sebagai rakyat Indonesia, pembuktian kinerja itulah adalah segala-galanya. Oleh karena itu ketika sore ini menteri, wakil menteri dan kepala badan itu dilantik oleh Presiden, mulai besok dan selanjutnya adalah bagaimana mereka itu fokus bekerja di bidangnya masing-masing. Terkait dengan Pak Erick Thohir, tentu publik berharap betul bahwa di bidang olahraga dan kemudaan kita di masa-masa yang akan datang memiliki prestasi yang cukup luar biasa, karena publik juga tahu bahwa Pak Erick Thohir itu memiliki style yang saya kira memang cukup mumpuni di bidang olahraga dan kemudaan. Begitupun misalnya harapan terbesarnya di Menko yang baru Pak Jamahari Kaniago ya. Beliau adalah mantan tentara yang saya kira punya pengalaman penting terkait dengan pertahanan dan keamanan. Sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi kemarin akhir Agustus kelabu menurut saya bisa dimitigasi dan tidak ada
hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi. Begitupun misalnya kalau kita melihat KSP ya, Kodari saya kira adalah mantan surveyor dan juga adalah pengamat politik, pengalaman dan jam terbangnya di bidang politik saya kira juga sangat layak untuk diperhatikan secara signifikan. Inilah yang saya sebut semacam bahwa ada harapan baru sebenarnya, ada semacam perbaikan bagaimana dari sisi internal pemerintah dan istana itu mampu memberikan sentuhan-sentuhan yang bisa mengklirkan semua pesan-pesan politik yang muncul di istana, termasuk misalnya ada Pak Anggaraka yang saya kira kita tahu beliau itu adalah orang kepercayaan presiden dan saat ini adalah ditunjuk sebagai kepala badan bidang komunikasi pemerintah. Hal-hal yang semacam ini bagi saya harus bisa dibuktikan bahwa mereka itu bisa cukup diandalkan dan mereka terbukti membayar kepercayaan yang diberikan oleh presiden dengan kerja-kerja yang memang cukup memuaskan dan tentu saja menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini tidak pernah tuntas. Harus bisa dibuktikan membayar dengan kerja-kerja yang memang sudah dinantikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Saya mau ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, posisi Menpora sebelumnya kan Dito Aryo Tejo, diisi Golkar ya, kini ditempati oleh Erick Thohir karena posisi Menteri P2MI sebelumnya sudah diberikan ke Golkar juga ya, ke Pak Muhtarudin ya. Secara komposisi apakah Golkar puas? Ini pergabungan itu bukan soal puas dan tidak puas, tetapi tentu kita harapkan bahwa pergantian kabinet dalam rangka untuk lebih mencapai daripada atau dalam artian berbasis kinerja. Jadi saya tentu berpendapat bahwa Pak Prabowo, presiden kita, melakukan reshuffle kabinet tentu untuk lebih menciptakan daripada efektivitas dan produktivitas daripada misi yang dimiliki oleh beliau, khususnya Asta Cita. Nah, oleh karena itu penempatan Pak Erick Thohir sebagai Menpora adalah menurut saya dari sisi performance, dari sisi figur ya, itu adalah menurut saya tepat karena Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI maupun sebelum menjadi ketua PSSI ya, beliau juga sudah sangat aktif dalam membina, membimbing, membesarkan daripada olahraga, tidak hanya sepak bola. Nah, oleh karena itu dengan ditempatkan beliau sebagai Menpora, menurut saya akan kinerja di Kementerian Menpora akan semakin, harapan kita terus semakin baik. Khususnya 3 bulan lagi kita akan 2 bulan lagi lah, bulan Desember akan datang, kita akan ke Thailand untuk SEA Games. Tentu diharapkan bagaimana Indonesia bisa merebut juara umum di Thailand. Nah, oleh karena itu dalam 2 bulan ke depan ini tentu Pak Erick Thohir akan melakukan terobosan agar supaya pencapaian yang diharapkan oleh negara untuk menjuarai SEA Games itu akan bisa dihasilkan. Jadi saya kira penempatan Pak Erick Thohir kita tidak lihat bahwa itu dulu merupakan kader dari Partai Golkar ya. Nah, sekarang jatah Partai Golkar tetap itu dengan ditempatkannya Pak Muhtarudin sebagai menteri, kira begitu. Nah, oleh karena itu saya tentu sangat mengharapkan Pak Erick Thohir ini di kementerian yang baru ini, di BUMN juga beliau sangat cukup berhasil ya selama menjadi menteri BUMN ya. Oleh karena itu sekalipun tantangannya pasti berbeda, karena sekarang ini tidak hanya mengurusi olahraga, tapi bagaimana menciptakan pemuda-pemuda yang kreatif, pemuda-pemuda yang tangguh, pemuda-pemuda yang produktif. Oleh karena itu perlu ada terobosan dari Pak Erick Thohir untuk bisa menciptakan program-program yang bisa membuat daripada pemuda-pemuda itu bangkit mencintai negeri ini. Bagaimana memang demonstran itu kita butuhkan. Demonstrasi itu bukan sesuatu yang dilarang, tapi bagaimana setiap penyaluran aspirasi oleh para pemuda kita, oleh para mahasiswa kita itu diserukan kepada sesuai dengan konstitusi dan punya nilai-nilai atau tidak meninggalkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di negeri kita. Demikian, Pak. Oke, terima kasih Pak Nurdin. Saya mau ke Pak Jurhum dulu. Pak Jurhum, kalau misalnya kita lihat, termasuk juga rekam jejak Anda, seberapa kenal Anda dengan Pak Afriansyah begitu ya, selama masih dalam satu partai ya. Melihat rekam jejak seorang Afriansyah Nur di bidang ketenaga kerjaan, dekatkah? Dekat. Baik, Pak Afriansyah ini kan periode Pak Jokowi yang lalu, kan beliau juga sebagai Wamenaker, dan kita tahu bahwa banyak terobosan-terobosannya. Bagi kita sebenarnya di Partai Bulan Bintang itu yang terpenting ya, ketika menuduk satu pemerintahan itu sifat daripada atau tugas yang diemban sebagai pelayan masyarakat itu, mengemban misi pemerintah itu adalah menunjukkan sikap yang tegas, terukur, dan tentu mengambil tindakan-tindakan yang terukur itu berkoordinasi dengan Pak Presiden sebagaimana pembantu Presiden.
Dan banyak terobosan-terobosan yang beliau lakukan. Misalnya minta maaf ya, perusahaan-perusahaan tambang yang sulit sekali untuk bisa ditembus oleh pejabat lah kata itu, dia datang dengan caranya sendiri tanpa menimbulkan ekses yang negatif katakan begitu. Dan beliau juga kan aktivis. Aktivis 98, sehingga minta maaf kalau disinggung tadi masalah pergerakan, kita tahulah kapasitas beliau untuk menangani seperti itu, dan saya bersahabat dengan beliau, kita kan sama-sama aktivis. Tahulah kita. Reshuffle kabinet ini apakah betul-betul untuk mengejar target kerja? Saya mau ke Mas Adi, apakah hanya untuk lebih mengakomodir komposisi atau juga kepentingan partai politik yang ada di Kabinet Merah Putih? Tapi jangan dijawab dulu, kita jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Coffee sugar dulu. Wah, rendah gula, nyaman diminum. Ini komedi politik, ini tentang cinta ya. Aku mendapatkan komentar pedas dari orang di sini. Komeng, biar aku kasih tahu ya, aku komeng. Kok disensor? Penasaran? Mau yang nggak pakai sensor? Nih, 3 besar Suci 11. 3 kali lebih lucu, 3 kali lebih seru. Bikin pecah di 3 kota. Bogor, 28 September. Fairway Cafe. Suci 11 Big 3 Tour. Uncensored. Every mile is a reminder of cherished memories. Suzuki France, marvelous at every mile. Umpan lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Do! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh care dong halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care. Pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Bertahun-tahun, Hotin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan, serta nyeri otot olahragawan. Balur Hotin, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Gak lengket, tanpa bekas. Hotin Cream. Ada promo spesial, beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch, gratis toples serbaguna. Yuk koleksi toples sebanyak-banyaknya. Kembali bersama saya Maido Pelfrina, saudara, saya melanjutkan dialog kita di Kompas Petang hari ini. Saya kembali ke Mas Adi. Mas Adi, tadi kita terpotong. Reshuffle kabinet kali ini memang untuk mengejar target kerja atau hanya untuk memastikan komposisi kepentingan-kepentingan politik atau partai politik di kabinetnya Pak Prabowo? Ya, saya kira itu bagian dari akumulasi secara total. Satu sisi memang ada keinginan untuk memperbaiki kinerja kabinet, terutama posisi menteri dan wakil menteri yang beberapa waktu yang lalu itu kosong, dan pada saat yang bersamaan memang kita tidak bisa menutup mata bahwa ada sejumlah akomodasi politik kepada partai-partai koalisi dari pemerintah. Karena kalau kita cek satu persatu, misalnya posisi hari ini yang kemudian dilantik oleh presiden, khususnya wakil menteri yang 3 orang dilantik, misalnya wakil menteri ketenagakerjaan, kemudian Wamenhut, termasuk juga Wamenko, saya kira itu adalah orang-orang yang selama ini terkonfirmasi sebagai bagian dari kader partai politik. Bagi saya sebenarnya, Maidov, secara prinsip per hari ini sudah tidak relevan lagi sebenarnya apakah menteri itu dari partai politik, apakah menteri itu berasal dari kalangan profesional, apakah dia juga berasal dari kerja-kerja yang selama ini misalnya di bidang ahli tertentu. Yang paling prinsip sebenarnya adalah ketika dia dilantik dan dipercaya oleh presiden adalah soal pembuktian kinerja. Apakah dia ketika dipercaya dan diberikan tanggung jawab sebagai pembantu presiden mampu menunjukkan kerja-kerja yang kemudian bisa dibuktikan. Hanya dengan cara itu persoalan politik akomodasi, soal sharing power, persoalan ini adalah politik merangkul, itu akan hilang seketika ketika kerja-kerja menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang hari ini dilantik itu mendapatkan apresiasi yang cukup positif. Misalnya Pak Erick Thohir kalau kemudian di periode-periode yang akan datang
mampu membuat bagaimana persoalan sepak bola kita dan olahraga kita secara umum itu layak dibanggakan, apalagi di 2026 misalnya Indonesia timnas bisa main di Piala Dunia. Saya kira ini akan menjadi capaian yang luar Mas Adi? biasa. Publik percaya itu terkait dengan itu semua. Oke, Mas Adi, selain melihat gaya Prabowo dalam menggeser orang-orang, terutama orang-orang dekatnya ke kabinet, ada Anggaraka, kemudian juga Menko Polkam juga kan orang dekatnya Prabowo. Apa yang Anda baca dari sini? Ya, saya kira memang untuk posisi-posisi penting, posisi-posisi strategis ya, belakangan ini setelah ada 2 kali reshuffle, yaitu terutama ketika ada pelantikan menteri 2 minggu yang lalu dan hari ini, saya kira satu hal pesan politiknya bahwa ketika ada agenda-agenda politik strategis, itu memang sepertinya harus dipercayakan kepada orang-orang yang berada di inner circle kekuasaan dan cukup dekat memahami bagaimana visi misi dan karakter dari Pak Prabowo Subianto. Misalnya terkait dengan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, itu kan dijabat oleh Anggaraka. Tentu harapan terbesarnya adalah supaya komunikasi publik para pejabat-pejabat di sekitaran istana itu tidak seperti yang dahulu kala, tidak seliptang, tidak kemudian menimbulkan kegaduhan dan tidak menimbulkan huru-hara. Itu penting karena saya kira gara-gara komunikasi politik para menteri dan wakil menteri beberapa waktu yang lalu, sentimen negatif kepada pemerintah kan juga mulai cukup signifikan. Termasuk juga misalnya soal Menko yang saya kira kita tahu beliau itu adalah orang yang juga cukup dekat dengan Pak Presiden hari ini. Apalagi kita berkaca kepada peristiwa demonstrasi Agustus lalu, saya kira Maidov inilah yang saya sebutkan bahwa posisi-posisi strategis, posisi-posisi penting itu memang sangat penting deliver kepada orang-orang yang cukup dekat dan memahami persis bagaimana keinginan Prabowo. Dan bahkan kita tahu Menkop itu kan sangat tergantung dan sangat terkait soal bagaimana koperasi Desa Merah Putih itu bisa diwujudkan dan direalisasikan. Makanya yang jadi menteri itu adalah Pak Julian Toro. Saya kira itu adalah pesan politik yang cukup sederhana untuk memastikan bahwa program strategis Presiden harus minimal mandatorinya dieksekusi langsung oleh orang-orang yang cukup dekat dengan Presiden. Oke, saya mau ke Pak Nurdin. Ini kan figur dekat juga masuk kemudian merapat ke kabinetnya Prabowo Subianto. Perombakan kabinet reshuffle ini sudah terjadi 2 kali ya, tadi sudah disampaikan. Apakah untuk reshuffle kabinet ini partai koalisi diajak bicara juga? Saya kira begini ya, bahwa Presiden melakukan reshuffle tentu pendekatannya agar supaya visi-visi beliau khususnya bagaimana mewujudkan cita-citanya itu bisa tercapai dan kinerja para kabinet itu adalah terukur dan bisa dievaluasi oleh Bapak Presiden secara langsung terhadap tingkat keberhasilan maupun kegagalan. Tentu yang diharapkan adalah keberhasilan yang tinggi. Nah itu merupakan basis kinerja daripada kabinet, tentu menjadi pertimbangan. Jadi bukan soal dekat dan tidak dekatnya seseorang yang dipilih Bapak Presiden. Tapi juga faktor kedekatan bukan sesuatu yang mustahil. Tapi yang paling penting di sini saya kira Pak Presiden tetap pada prinsip kapasitas daripada personal yang bersangkutan. Kalau kita lihat yang diangkat ini kan mungkin memang Mas Adi ada benarnya bahwa mungkin ada akomodatif politik, tapi bukan bagi-bagi kekuasaan ya. Tetap pendekatannya kepada mungkin berasal dari partai politik, tetapi seseorang yang disodorkan oleh partai politik itu pada yang memiliki kemampuan untuk menjadi menteri, memiliki kapabilitas dan sebagainya. Jadi bukan hanya kebetulan dia orang partai, tapi oleh karena itu kita jangan melihat daripada kita menciptakan dikotomi antara orang partai, orang non partai, orang profesional dan sebagainya. Kita lihat daripada kapasitas seseorang mumpuni nggak dia untuk menjadi menteri. Oleh karena itu kita lihat nanti seberapa jauh kinerja bisa menjawab daripada harapan Bapak Presiden. Ya tentu kita mendorong, kita mengharapkan bahwa yang dipilih Presiden adalah orang-orang yang memang tepat di bidangnya atau paling tidak bisa menjalankan secara maksimal secara politik daripada cita-cita yang dicanangkan oleh Bapak Presiden. Dan kalau kita lihat ya program Bapak Presiden sekarang betul-betul berorientasi kepada kepentingan orang banyak, bukan kepentingan orang seorang. Kapasitas dan kapabilitas ya Pak Nurdin ya. Iya. Ini menarik juga untuk membahas seorang Erick Thohir yang kemudian sekarang ditunjuk sebagai Menpora gitu, yang juga saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PSSI dengan rekam jejak pernah jadi mantan Ketua Umum PSSI. Kemudian bagaimana ini melihat aturannya? Ya, saya kira memang Pak Erick Thohir suka tidak suka mau tidak mau harus melepas jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI karena beliau sekarang adalah menjadi pemimpin di semua cabang olahraga. Tentu beliau akan merancang berbagai kegiatan, kemudian beliau program kerja, kemudian menjadi yang mengkoordinir semua, yang mengkoordinir semua dari sisi regulasi, ya, kemudian dari sisi pembinaan.
Nah tentu kita harapkan Menpora yang baru ini akan bisa mengakomodir semua kepentingan cabang olahraga sehingga kita bisa menjuari event-event internasional ya, khususnya bulan Desember SEA Games, kemudian tahun depan Asian Games, kemudian Olimpiade 2028. Nah oleh karena itu Pak Erik ya tentu segera akan melepas jabatan sebagai Ketua Umum PSSI karena sesuatu yang bukan tidak etis ya, tidak masalah juga sebetulnya, tetapi itu akan tentu menciptakan daripada sesuatu yang bisa ada bukan kecemburuan tapi menganggap bahwa ini tidak etis lah kalau seorang menteri pemuda dan olahraga di mana dia harus mengayomi, dia harus membuat terobosan program yang bisa berarti Erick Thohir harus mundur ya dari Ketua Umum PSSI ya? Iya, kalau menurut saya dia harus segera mengundurkan diri karena beliau adalah sudah menjadi pemimpinnya seluruh cabang olahraga se-Indonesia, kira-kira gitu. Oke, menarik untuk membahas siapa penggantinya karena nantinya harus mundur begitu ya seorang Erick Thohir. Saya ke Pak Jumhur, Pak Jurhum terakhir, maaf Pak. Kalau misalnya kita bisa lihat ada ekspektasi begitu ya kan Pak Prabowo kepada orang-orang yang kemudian dilantik termasuk juga Afrian Syahnur sebagai orang yang pernah dekat gitu berada di dalam satu partai, kemudian juga sebelumnya juga orang yang digantikan ini juga punya track record yang dicopot begitu, ada tersangkut kasus korupsi. Apa yang terakhir mau Anda sampaikan? Saya pikir gini ya, kita bersyukur bahwa Pak Prabowo melihat bahwa potensi Pak Afrian Syahnur ini yang memang dikader di dalam Partai Bulan Bintang itu ketika dipercaya kembali berarti kan ada nilai-nilai yang bisa dipertahankan tentang tanggung jawab, tentang kapabilitas dan track recordnya. Tapi yang barangkali yang perlu juga disoroti adalah problem ketenagakerjaan kita ini kan luas sekali, kepastian tentang agar tidak terjadi PHK dan seterusnya, dan juga tanggung jawab yang luas. Dan sesungguhnya yang perlu kita usulkan juga atau kita tekankan agar Pak Afrian Syahnur memperhatikan aspek itu adalah proteksi terhadap hak-hak daripada pekerja. Dan saya lihat apa yang dia lakukan separuh dari ketika dia menjawab yang lalu Amenaker, dia lakukan itu, dan kita berharap ini bisa ditindaklanjuti. Dan dari aspek itu sebenarnya karena beliau juga berkonsultasi tentu dengan Presiden, dengan Pak Menteri, tapi di internal kita di Partai Bulan Bintang kepastian hukum atas hak-hak pekerja itu kan penting, dan ini menjadi hal yang memang kita kuatkan sifat itu gitu loh. Baik, kita nantikan nanti kerja-kerja orang-orang yang baru dilantik hari ini di Istana. Terima kasih Pak Jurhum Lantong sudah bergabung bersama kami langsung dari studio Orange Kompas TV Palmera, dan juga ada Mas Adi Praitno dan juga Pak Nurdin Halid. Sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih. Usai jeda saudara, aparat TNI tampak berjaga di gedung DPR MPR RI hari ini. Sejumlah kendaraan taktis juga terpantau terparkir di depan gedung DPR. Saudara, aparat TNI berjaga di gedung DPR MPR RI hari ini. Sejumlah kendaraan taktis juga terparkir di depan gedung DPR. Penjagaan yang dilakukan TNI menyusul dengan pernyataan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin yang bilang TNI akan terus disiagakan menjaga kompleks parlemen gedung DPR RI hingga kondisi dinilai kondusif. Saudara, sorotan lainnya, Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur mengkritik Menhan yang menempatkan anggota TNI untuk menjaga gedung DPR. Isnur menyebut penempatan TNI tidak tepat. Menurutnya sesuai mandat konstitusi, TNI bertugas menghadapi ancaman yang mengganggu kedaulatan negara dan tidak menjaga gedung sipil seperti gedung DPR. Jangan kemana-mana saudara, tetaplah bersama kami. Informasi lainnya akan hadir sesaat lagi di Kompas Petang.
Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Informasi berikutnya di Kompas Petang adalah soal laporan adanya pendemo yang hilang pasca demo rusuh akhir Agustus lalu masih menjadi sorotan. Polisi sebenarnya sudah berkewajiban untuk mencari keberadaan yang bersangkutan. Kami mendorong supaya pihak kepolisian itu melakukan penyampaian informasi soal nama-nama orang yang ditangkap. Laporan adanya pendemo yang hilang pasca demo rusuh akhir Agustus lalu, 5 laporan orang hilang. Sampai dengan saat ini, siang hari ini ya, jam 10:15, tidak ada ya, atau belum ada laporan yang kami terima terkait dengan orang hilang. Posko ini diharapkan betul-betul dapat mempercepat proses pencarian orang hilang dan dapat mempercepat memberikan kepastian kepada keluarga, orang tua, yang saudara, anak, dan kerabatnya hilang. Sementara itu Kontras menilai hilangnya orang pasca demo adalah pola yang berulang dan erat kaitannya dengan penangkapan sejumlah pendemo saat unjuk rasa. Kontras pun mendorong polisi segera mengungkap kasus ini. Tentu kami mendorong supaya pihak kepolisian itu melakukan penyampaian informasi soal nama-nama orang yang ditangkap. Yang kedua, tentu karena ini merupakan penghilangan orang secara paksa itu adalah pelanggaran hak asasi manusia, maka kami akan menggunakan hak kami untuk melaporkan kepada Komnas Hak Asasi Manusia. Pola yang tadi sudah saya sampaikan, ini juga harusnya jadi beban tanggung jawab dari kepolisian. Karena kepolisian sebagai aktor keamanan selama penyampaian pendapat di muka umum atau pelaksanaan demonstrasi unjuk rasa, itu juga melakukan serangkaian penangkapan. Sebelumnya Kontras sudah melaporkan ada 3 orang hilang pasca aksi unjuk rasa pada akhir Agustus lalu. Angka tersebut merupakan data terbaru dari total 44 laporan orang hilang yang diterima posko pengaduan. Tim Liputan Kompas TV. Dan informasi terbarunya, Saudara, Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut polisi telah menemukan 1 dari 3 orang yang sempat dilaporkan hilang pasca demo rusuh oleh Kontras. Ya, Yusril mengatakan, Saudara, 1 orang yang dilaporkan hilang adalah atas nama Bima Permana Putra yang ditemukan di salah satu kelenteng di Malang, Jawa Timur. Sebelumnya Bima dilaporkan hilang di kawasan Glodok, Jakarta Barat. Menko Yusril mengatakan penemuan Bima juga disampaikan saat bertemu dengan BEM-SI yang ditemuinya hari ini. Sebelumnya Kontras sempat melaporkan adanya 3 orang yang hilang usai demo rusuh pada bulan Agustus lalu. Dan juga Saudara, kami juga menyoroti soal pelantikan sejumlah nama menteri di Istana Negara hari ini, di mana Presiden Prabowo Subianto melantik menteri dan juga wakil menteri baru di jajaran Kabinet Merah Putih. Jamari Caniago dilantik sebagai Menko Polkam, kemudian Erick Thohir resmi menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Kemudian juga ada nama Ahmad Doviri yang diangkat sebagai Penasihat Khusus Bidang Kamtipmas dan Reformasi Polri. Selain itu juga Saudara ada pelantikan Kepala Kantor Staf Presiden Muhammad Kodari, kemudian juga ada Wakil Menteri Tenaga Kerja Afrian Syahnur, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Wakil Menteri Koperasi Farida Farika, kemudian juga ada Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nani S. Dayang, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sanjaya, dan juga Kepala LKPP Sarah Sadika. Usai sudah kebersamaan kita di Kompas Petang hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Audrey Chandra. Saya Maido Pelfrina. Sampai jumpa.